dari PT KPU terbaru yang baru dirilis beberapa bulan lalu, untuk 2024 mendatang ada sekitar 31 juta penduduk di Jawa Timur yang memiliki hak pilih. Oleh karena itu, tentu saja provinsi ini menjadi sangat dipandang penting oleh setiap bakal calon presiden yang akan maju di 2024. Dan kalau kita melihat beberapa pemilihan presiden terakhir seperti 2014, 2019, juga sebelumnya 2009, calon-calon presiden yang unggul terpilih di tingkat nasional itu juga unggul di Provinsi Jawa Timur. Artinya Jawa Timur ini memang salah satu kunci dari meraih keunggulan suara di Pulau Jawa. Demikian, Mbak Vera. Nasdem memang wakil Mas Anies untuk memenangkan pertarungan, menutup kelemahan ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah memang dari NU. Dan dari NU itu adalah figurnya yang lebih komprehensif, muda, ya kan, punya darah biru, punya potensi yang bisa digerakkan untuk memenangkan itu ya. Selain Khofifah ya Mbak Yeni. Paling intens sama siapa sih Bu? Semua sama. Semua sama. Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus. Karena Pak Anies jadi rektor, saya jadi salah satu dosennya. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika. Mas Anies nawari saya jadi dosen di Paramadina. Beliau waktu itu jadi rektor. Lalu saya dengan Mas Ganjar misalnya ya, itu dekat sebagai teman karena komunitas kita sama. Lalu kemudian suami saya juga di UGM, jadi temannya Mas Ganjar sebagian juga teman-teman kami, teman main jadinya. Lalu kalau dengan Pak Prabowo, suami saya dulu di Gerindra. Jadi yang namanya komunikasi ya lancar dengan semua kandidat ini. Nah tentunya komunikasi ini membahas kemungkinan-kemungkinan ke depan, titik-titik kolaborasinya akan seperti apa, kan belum final semua, belum final ya, kita lihat dulu akan seperti apa. Saya rasa nggak bisa tergesa-gesa, semua itu pasti habis Oktober itu baru kelihatan loh, baru kelihatan akan bentuknya bagaimana setelah dibuka pendaftaran oleh KPU, setelah dibuka dan kemudian sampai mendaftar baru bisa. Betul ya, beliau ini kan keturunan langsung dari para pendiri NU ya, dan almarhum bapak beliau juga mantan ketua PBNU ya, kalau kita merujuk ke situ, dan juga mantan presiden RI. Ternyata beliau memiliki kedekatan khusus dengan Mas Anies Baswedan. Pernah diajak dulu oleh Mas Anies untuk bisa bergabung menjadi dosennya ketika Mas Anies menjadi rektor di salah satu kampus ternama di ibu kota ketika Mbak ini baru saja selesai mengambil master. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sekat antara Mas Anies dengan teman-teman di NU. Di Demokrat itu tentunya kita sudah komit bahwa kita semua serahkan kepada Anies. Tergantung Anies sekarang. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan. Ya kan? Di situ kan hak seseorang untuk menilai bagaimana. Pak Syarif kemarin Pak Mardhani mengatakan bahwa mengingatkan Mas Anies ada potensi Demokrat nanti jangan-jangan bisa hengkang. Kita kan sudah bilang kita kan tetap di koalisi perubahan. Jadi kita kan solid yang mendukung Anies. Gegap gempita koalisi perubahan. Dikutip dari Kompas.com, nama Yeni Wahid putri kedua Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur tiba-tiba menguat dalam pusaran bakal cawapres koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Adalah Partai Nasdem yang menggaungkan nama Yeni pasca kegagalan menggoda Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menolak halus tawaran menjadi cawapres Anies. Penolakan Khofifah yang juga merupakan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama NU tersebut disinyalir karena ia ingin fokus menyelesaikan masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Jatim. Selain itu, posisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang sedang mesra dengan Partai Gerindra dalam agenda memasangkan Prabowo dan Muhaimin Iskandar Caimin sebagai Capres dan Cawapres 2024 menjadi alasan penguatnya. Mengingat hingga saat ini nama Khofifah masih tercatat sebagai kader PKB
PKB yang berharap mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PKB Caimin untuk maju kembali sebagai Cagup Jatim 2024. Secara core politik, Yani dan Hovifah memiliki personal branding yang nyaris mirip. Pertama, keduanya sama-sama berasal dari kalangan NU yang dianggap memiliki kapasitas dan merepresentasikan pemilih Nahdien. Kedua, baik Yani dan Hovifah merupakan aktivis perempuan yang memiliki basis pemilih loyal. Yani mewarisi insentif elektoral dari ayahnya Gus Dur, sementara Hovifah merupakan politisi yang terbukti secara elektoral memiliki masa pemilih berdasarkan kemenangan di Pilgub Jatim 2018. Perbedaannya dalam konteks Pilpres 2024, Yani mencitrakan dirinya memiliki ambisi maju sebagai cawapres. Hal itu dibuktikan tidak ada penolakan darinya ketika namanya digadang-gadang sebagai salah satu bakal cawapres. Sebelumnya, nama Yani muncul dari wacana Partai Solidaritas Indonesia (PSI), lalu belakangan dari Partai Nasdem. Lain halnya dengan Hovifah, ia tampak ingin memperbaiki hubungannya dengan PKB yang sempat retak karena perbedaan politik di Pilgub Jatim 2018. Waktu itu, pasangan Hovifah dan Emil Dardak berhasil menjungkalkan koalisi PKB, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS yang mengusung pasangan Saifullah Yusuf Putih Soekarno. Menguatnya nama Yani sebagai alternatif Cawapres Anies tentu menghadirkan dinamika baru di internal partai pengusung koalisi perubahan. Partai Nasdem dan PKS bahkan terlihat kompak mengekspresikan kebahagiaan atas respon positif dari Yani yang menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Anies dengan bahasa antara dirinya, Yani dan Anies telah lama memiliki kedekatan secara pribadi. Sementara itu, Partai Demokrat merasa kemunculan nama Yani bisa memanaskan internal koalisi perubahan. Pasalnya, partai berlambang Mercy tersebut telah lama menggadang-gadang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres untuk Anies. Adapun pendaftaran capres dan cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hanya menyisakan waktu sekitar 3 bulan lagi yang terjadwal pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Penolakan Hovifah yang juga merupakan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tersebut disinyalir karena ia ingin fokus menyelesaikan masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Jatim. Selain itu, posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang mesra dengan Partai Gerindra dalam agenda memasangkan Prabowo dan Muhaimin Iskandar Caimin sebagai Capres dan Cawapres 2024 menjadi alasan penguatnya. Mengingat hingga saat ini nama Hovifah masih tercatat sebagai kader PKB yang berharap mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PKB Caimin untuk maju kembali sebagai Cagup Jatim 2024.